Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semua. Dalam pertemuan pertama, Bapak akan memberikan mata pelajaran ekonomi kelas 10. Yang pertama, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Imadi Putra, SEMDT, ngajar di kelas 10 IPS semester 1. Pada hari ini, Bapak akan membahas tentang topik pembelajaran hari ini dengan KD mengidentifikasi kelangkaan biaya peluang memenuhi kebutuhan. Nah, sebelum lanjut pada pembelajaran, yang pertama kami ucapkan Om Swastiastu. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak akan memperkenalkan yang pertama adalah kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, dari tujuan pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan suatu pertanyaan, apa itu kelangkaan? Jadi, kelangkaan itu merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas, atau kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Nah, di antara masalah ekonomi, yang paling mendasar di sini adalah kelangkaan sumber daya. Adapun kelangkaan sumber daya di sini ada 4. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya wirausaha atau entrepreneur. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi? Jadi di sini ada 3 masalah. Yang pertama adalah menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Kemudian yang kedua, bersinergi antar pelaku, pasar, dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Nah, penyebab terjadinya kelangkaan di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan. Kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia. 3, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. 4, pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan menyediakan sarana kebutuhan. 5, bencana alam. 6, perbedaan letak geografis. 7, pertumbuhan penduduk tidak seimbang. 8, kemampuan untuk memproduksi rendah. 9, perkembangan teknologi berjalan lambat. Nah, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi kelangkaan yang menjadi dasar, yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Ketiga, memanfaatkan kemajuan teknologi. 4, memanfaatkan bahan substitusi. 5, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, yang menjadi kelangkaan di sini terjadinya keterbatasan sumber daya alam,
ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Nah, mungkin gambarnya seperti ini. Kemudian lanjut terkait dengan materi biaya peluang. Nah, apa itu biaya peluang? Jadi biaya peluang di sini, timbulnya biaya peluang, adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Sedangkan biaya peluang tenaga kerja, nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan atau jasa yang harus dikorbankan karena memilih produksi barang atau jasa lain. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan pilihan? Jadi, dari biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga biaya peluang itu dapat menjadi dasar pilihan. Adapun skala prioritas kebutuhan, yaitu menulis semua kebutuhan, menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, membuat catatan kebutuhan alokasi dana, memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal, memenuhi semua kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Nah, adapun kebutuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu menurut intensitas kegunaannya ada 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kemudian menurut kebutuhan waktu, yaitu ada 2, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang. Kemudian menurut sifatnya, ada 2 kebutuhan, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kemudian menurut subjeknya, itu jenisnya ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, adapun kebutuhan primer ya, yang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder, kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup, contohnya seperti sepatu, tas. Sedangkan kebutuhan tersier, jadi kebutuhan tersier yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup, contohnya ya kebutuhan mobil, perhiasan, villa mewah. Nah, ini yang termasuk kebutuhan mewah. Jadi dari KD yang di awal kita bahas, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam pembelajaran hari ini, 1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Kesimpulan yang kedua, menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya sehingga masyarakat masih dapat menikmatinya. Kemudian berikutnya yang ketiga, nilai kegunaan di masa kini atau di masa yang akan datang. Kemudian keempat, ketepatan waktu pemenuhan kebutuhan. 5, tren, mode, atau kecenderungan keadaan saat ini. 5, adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat. Nah, sebelum Bapak akhiri dalam pembelajaran hari ini, mungkin yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.